Foss lahir pada tahun 1977 dan dibesarkan di Belleville, Illinois di luar Chicago. Pada usia 18 tahun, ia bergabung dengan Angkatan Laut. Pada tahun 1999, saat sedang di bar, Corey bertemu dengan Catherine. Corey terpesona dengan kepribadiannya yang besar, lekuk tubuhnya, dan aksennya yang eksotis. Hubungan mereka semakin dekat dan akhirnya mereka menikah. Mereka dikaruniai 2 anak, Casey dan Corey Jr. Hari yang dinanti-nantikan Catherine setelah beberapa bulan pun tiba, di mana suami yang bertugas di USS Elrod sebagai perwira angkatan laut pun pulang. Setelah mereka melaksanakan acara makan malam yang romantis, Catherine meminta suaminya untuk mengambil uang di ATM untuk uang saku sekolah anak-anak mereka esok hari. Akan tetapi sampai pagi hari sekitar jam 6, suaminya tak kunjung pulang. Hal tersebut membuat Catherine merasa cemas dan khawatir. Akhirnya ia memutuskan untuk menelpon 911. Beberapa jam kemudian, seorang wanita melaporkan adanya kendaraan mencurigakan yang terparkir di sebuah mall. Dia mengatakan seorang pria tergeletak di kursi pengemudi truknya. Petugas yang merespon menyadari bahwa truk tersebut cocok dengan deskripsi Catherine tentang kendaraan suaminya. Dan benar saja, di dalam truk tersebut ada Corey Foss yang berusia 30 tahun. Suami Catherine tewas akibat 5 luka tembak di perut, dada, dan lengan. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi pada Corey Foss? Jadi begini ceritanya. Pada tanggal 28 April 2007, Catherine mengadakan makan malam romantis pada malam pertama Corey pulang, dan keesokan harinya, betapa terkejutnya ia setelah mendengar kabar bahwa suaminya telah ditembak oleh seorang perampok. Melihat dari hasil CCTV, menunjukkan adanya perampokan yang tidak wajar terhadap Corey. Para petugas berpikir bahwa itu bukan hanya perampokan biasa. Hal tersebut terlihat dari cara penembakan perampok yang sengaja ingin membunuh Corey. Terlihat dari CCTV di sekitar ATM, Corey tidak berhasil menarik uang tersebut dikarenakan saldo pada ATM istrinya tidak mencukupi. Corey pun kembali masuk ke dalam mobil, disusul dengan orang yang berpakaian serba hitam. Ia berhasil menyelundup ke dalam truk Corey dan memulai aksi dengan menodongkan senjata. Sayangnya, dari hasil CCTV tersebut tidak bisa diidentifikasikan pelakunya. Setelah mendengar tentang pembunuhan Corey, agen dari Badan Investigasi Kriminal Angkatan Laut dikirim untuk membantu polisi setempat dalam penyelidikan. Pada saat melakukan proses penyelidikan, polisi menerima telepon dari salah satu sahabat Catherine, yaitu Ashley Doyle. Ashley mengatakan bahwa Catherine berniat untuk bercerai dengan Corey dan menikah dengan selingkuhannya, yaitu Draven. Catherine berkenalan dengan Draven lewat media sosial. Draven mengaku bahwa ia bekerja sebagai pembuat film dan fotografer dengan penghasilan lebih dari $100.000 per tahunnya. Catherine tidak menyadari bahwa semua yang dikatakan Draven hanyalah kepalsuan belaka. Yang terjadi sebenarnya adalah Draven hanya bekerja paruh waktu sebagai pengantar surat kabar dan berpartisipasi dalam studi medis sebagai pasien tes yang dibayar. Catherine juga memiliki sebuah rahasia yang belum pernah diketahui oleh Corey sebelumnya, di mana ia sudah pernah menikah dengan Steve Larson, teman sekelas SMA di Newport News, dan memiliki seorang putri. Catherine bertemu Corey saat suaminya yang juga seorang militer ditugaskan ke luar negeri. Ketika Larson kembali, ia terus terang mengatakan kepadanya bahwa ia mengandung bayi laki-laki lain dan mereka pun bercerai. Meskipun dia memiliki 2 anak, itu bukan menjadi penghalang untuk memenuhi gaya hidupnya yang sering bepergian ke pesta. Catherine sering meminumkan obat tidur kepada kedua anaknya, Casey dan Corey Jr. Kematian Corey meninggalkan duka yang sangat amat mendalam untuk keluarganya, karena Corey sendiri dikenal dengan kepribadian yang sangat lucu dan selalu membawa kehangatan bagi orang-orang di sekitarnya. Setelah kepergian Corey,
Catherine menerima tunjangan kematian sebesar $100.000 dari Angkatan Laut. Penyelidik terus memantau rekening banknya, dan 3 bulan kemudian, dia telah menghabiskan semua uangnya untuk membeli pakaian, perhiasan, hotel, restoran, dan liburan untuknya dengan Draven. Catherine sempat marah ketika ia mengetahui bahwa Riley telah menunda pembayaran asuransi jiwa sebesar $400.000 untuk Corey, serta pembayaran janda militer yang akan terus berlanjut setiap bulan tanpa batas waktu. Tanpa sepengetahuan Catherine, para detektif juga sempat menahan uangnya. Hal itu membuat Catherine merasa sangat kesal karena tidak mendapatkan sisa uangnya. Penyelidik terus menyadap ponsel Catherine dan berharap dapat menemukan hasil. Di sana, para penyelidik tidak mendapat pengakuan apapun. Tetapi penyelidik mendengarkan percakapan antara Corey dengan teman-temannya yang mengarah kepada bukti besar, di mana ia sedang membuat alibi dan berbicara tentang apa saja yang mereka butuhkan, serta apa yang mereka inginkan dari teman-temannya ketika ada polisi yang bertanya kepada mereka. Penyelidik juga mendengarkan dalam satu panggilan telepon. Mereka membahas tentang seorang pria yang bernama David Runyon, mantan tentara angkatan darat dan ahli menembak jitu. Selama proses penyelidikan, penyidik menemukan bahwa Draven, pacar Catherine, telah ditangkap dan dipenjara sebentar di Baltimore sebulan sebelum pembunuhan tersebut. Penyidik lalu menghubungi penjara Baltimore dan berhasil mendapatkan rekaman semua panggilan telepon Draven dari balik jeruji besi. Ratusan di antaranya selama 6 hari, hampir semuanya kepada Catherine. Dalam rekaman tersebut, mereka menemukan referensi samar tentang seorang pria bernama David. Penyidik menggunakan catatan telepon untuk mencari hubungan apa dengan orang yang bernama David, dan menemukan David Runyon yang tinggal di Morgantown, West Virginia. Runyon bertemu Draven di Baltimore, di mana mereka berdua berpartisipasi dalam uji coba obat medis berbayar sebagai kelinci percobaan. Pada bulan Desember 2007, penyelidik mengeluarkan surat perintah penggeledahan rumah David di West Virginia, di mana mereka menemukan catatan tentang kendaraan dan pergerakan Corey Foss, nomor telepon Draven dan Catherine, serta daftar senjata dan barang yang digunakan dalam pembunuhan tersebut. Dan dia pun ditangkap di tempat. Di rumah David, polisi menemukan sekotak peluru 357 Magnum dan 5 hilang, makalah yang menyebutkan kredit Union dan waktu perjalanan ke Virginia, dan daftar barang termasuk taser, pisau, terpal, dan kantong sampah, serta sepatu boot, sarung tangan, kaos hoodie hitam, dan celana gaya militer. Ketika Draven mengetahui penangkapan David, dia menjadi sangat putus asa. Dia dengan gugup berkeliling Newport News dan dilaporkan oleh warga. Warga mengira dia akan melukai dirinya sendiri. Polisi menangkap Draven dan membawanya untuk diinterogasi. Saat diinterogasi, ia mengaku bahwa Catherine lah yang memintanya untuk membunuh Corey. Draven mengatakan, pada malam pembunuhan, Catherine mengirim Corey ke ATM. Saat ia sedang berjuang dengan ATM, Runyon menyelinap dan memasuki truk. Kemudian menembaknya dengan pistol Magnum 357. Michael Draven adalah orang pertama yang diadili pada Februari 2008. Dia dinyatakan bersalah atas pembunuhan, pembajakan mobil, dan kejahatan terkait lainnya, dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Pada musim panas 2008, David Runyon dinyatakan bersalah atas pembunuhan Corey Foss dan dijatuhi hukuman mati. Akhirnya, pada bulan November 2008, Catherine Foss mengaku bersalah atas konspirasi untuk melakukan pembunuhan dan dijatuhi hukuman seumur hidup ditambah 20 tahun.
dan kasus pun berakhir. Oke kawan Via, itu tadi video istri yang tega merencanakan kematian suaminya demi menikah dengan selingkuhannya dan mendapatkan harta tunjangan dari hasil kematian suaminya yang merupakan perwira angkatan laut. Dari video ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa kesetiaan itu memang mahal harganya. Dan jangan mudah dibutakan oleh harta yang membuat kita jadi lupa diri dan berbuat di luar batas manusia. Untuk kalian yang memiliki pendapat dan informasi lebih lengkap, bisa banget nih komen di kolom komentar. Sekian video dari saya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menonton sampai akhir video. Semoga harimu menyenangkan dan sampai jumpa di kasus berikutnya.